Erlangga Sudarta absen 33. Selamat menyaksikan semuanya dan tolong kondusif ya. Iya. Nggak tahu nih Kak, ancaman itu apa? Jadi ancaman sesuatu yang membahayakan. Jadi kalau kita melihat secara umum ya, ini spesifik daripada ancaman. Ancaman itu adalah ada dua. Ada ancaman dari luar, ada ancaman dari dalam. Jadi membuat psikologis kita. Indonesia terletak di dua samudera dan dua benua. Posisi ini dinamakan posisi silang strategis karena letaknya berada di persimpangan jalan perdagangan internasional antara benua Asia dan juga benua Australia. Bahkan negara-negara Eropa juga lewat sini loh. Nah, kalian lagi tahu nggak sih aku lagi ada di mana? Ya, ini adalah di Puputan Magerada. Dari mana Puputan Magerada sebagai saksi bisu antara peperangan Jepang dan juga Indonesia. Menurut kalian, peperangan antara Indonesia dan Jepang itu suatu ancaman nggak sih? Untuk lebih lengkapnya, yuk simak videonya. Yang pertama ada bidang ideologi. Yang pertama adalah ketimpangan bidang demokrasi. Yang kedua, kondisi politik yang kurang stabil. Yang ketiga, yaitu keterlambatan dalam bidang ekonomi. Aku akan jelaskan satu untuk kalian untuk mempercepat waktunya, yaitu adalah keterlambatan dalam bidang ekonomi. Ya, disebabkan Indonesia pernah dijajah oleh Jepang, Belanda, sama Portugis. Ya, gimana ya Indonesia mau maju ke depan? Oke, di sini kita akan pindah ke ancaman di bidang sosial dan budaya. Teman-teman pasti tahu dong bahwa Indonesia itu memiliki budaya yang sangat kental dan juga nilai sosial yang amat tinggi. Indonesia terkenal dengan keramah tamahannya. Namun, apakah sosial dan budaya Indonesia yang cukup tinggi ini bisa memungkinkan Indonesia untuk terbebas dari ancaman? Tentu saja tidak. Karena Indonesia memiliki ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Dari luar negeri karena Indonesia mampu bersifat konsumtif. Dari mana konsumtif ini mereka lebih banyak menggunakan barang dari luar negeri, tapi tidak menggunakan barang dari dalam negeri. Kemudian yang kedua yaitu sifat hedonisme, yang dimana Indonesia lebih mementingkan pengakuan dari orang lain dibandingkan dengan kepentingannya sendiri. Indonesia lebih memaksakan diri untuk bisa hidup lebih hedon dibandingkan orang-orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu munculnya gejala westernisasi. Wah, ini pasti sudah sering didengar dan sudah sering dilihat di kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia sudah mulai mengikuti gaya pakaian dari orang luar. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah adanya sikap individualisme. Sikap individualisme ini sangat bertolak belakang dengan kehidupan di Indonesia, yaitu kehidupan sosial. Yang dimana kehidupan individualisme ini menganggap orang lain itu tidak bermakna loh, jadi ini sangat tidak baik. Kemudian yaitu semakin memudahnya semangat gotong royong, kepedulian antar satu sama lain, dan kesetia kawanan sosial. Dan yang terakhir, yang paling bahaya adalah lunturnya nilai keagamaan di Indonesia. Wah, bahaya sekali ya. Baik, sekarang kita akan masuk bagaimana strategi Indonesia untuk terbebas dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang strategi kita untuk menghilangkan ancaman di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, Indonesia harus memiliki kewaspadaan yang tinggi akan kesengajaan dari pihak luar untuk memecah belah Indonesia. Dan yang kedua, Indonesia harus meningkatkan nilai-nilai Pancasila dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ini, Indonesia harus tahu bagaimana sih budaya luar yang harus kita bawa ke dalam dan bagaimana budaya luar yang tidak seharusnya kita masukkan dan bertolak belakang dengan nilai-nilai di Indonesia. Kemudian yang terakhir, Indonesia harus meningkatkan nilai Bhinneka Tunggal Ika dan melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Dengan ini, Indonesia akan terbebas dari seluruh ancaman-ancaman dari luar dan Indonesia tidak akan pernah terjamah. Dia bilang di Indonesia. Nah, pasti sistem kita tuh demokrasi Pancasila yang boleh aja kayak luar negeri, ada yang bisa bebas. Semua ada gitu dong. Jadi pasti demokrasi di Indonesia itu sudah diputuskan oleh pemerintah kita zaman dulu dan udah pasti dipertimbangkan dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau semisal kita mengikuti budaya luar, nggak mungkin dong Indonesia masih berdiri sampai sekarang. Wah, kayak gitu dari kami. Udah. Lihat tuh, kok pakaiannya Nah, itu coba tahu bahwa Indonesia sudah terpengaruh oleh budaya Barat dengan cara berpakaiannya, caranya dia berdiri, dan cara dia bertindak di tempat umum
sangat tidak mencerminkan bahwa dia itu adalah orang Indonesia. Karena dengan cara dia merokok dan berdirinya seperti itu sudah terpengaruh oleh budaya Barat. Di Indonesia itu kan cara berpakaiannya nggak seperti itu ya, dan itu termasuk cara berpakaian yang tidak sopan. Dan ini bisa melunturkan norma-norma yang ada di Indonesia, sehingga ini bisa disebut sebagai salah satu ancaman di bidang sosial dan budaya. Kenapa bisa dibilang ancaman? Itu kan cuma ikutin boleh, nggak ada masalah sih. Lah, kan di Indonesia itu cara berpakaiannya nggak seperti itu. Kita itu kan terkenal dengan sopan dan kerama tamahannya. Kalau misalnya satu orang saja berpakaian seperti itu dan diikuti oleh orang lain, gimana Indonesia? Ntar luntur dong cara berpakaian sopan, sehingga generasi muda zaman nantinya selanjutnya itu nggak tahu dong gimana sih cara berpakaian di Indonesia. Tuh. Moga-moga ya pemerintah jadi ini masyarakat mau makan apa? Makan janji. Kalian tahu nggak itu apa? Itu adalah makam pahlawan-pahlawan di Indonesia yang dulunya perang dengan Jepang. Nah, ini tuh termasuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi jangan sampai ada perang itu lagi di Indonesia. Video dari kelompok 2. Oke, sekarang sudah seperti biasa, sudah tadi ada penjelasan tentang bidang apa aja dan teman-teman? Bidang keamanan, biologi, sosial budaya dan politik. Lagi satu, keamanan dan pertahanan. Ekonomi, benar. Jadi ada 5 ya ancaman, begitu juga ada 5 bagaimana sih cara kita mengatasi kelima ancaman tersebut. Oke, untuk lebih paham lagi, kita ada games nih. Nah, untuk gamesnya silahkan dibagikan kakak-kakak tuh. Oke, jadi sambil membagikan, di sini kita ada 4 masalah nih. Dan di sini karena ada 8 kelompok, jadi setiap satu kelompok itu ada yang sama masalahnya. Dan masalahnya di situ berhubungan sama bidang-bidang tadi. Jadi kalian di sini beri tugas untuk mengidentifikasi, jadi detektif lah. Kira-kira masalah apa sih yang terjadi dalam kasus ini, dan kalian juga diminta untuk memberikan alasannya. Jadi games yang kita tuh nggak cuma nebak-nebak yang udah ada, tapi kita juga harus bisa mengidentifikasi sebenarnya ancaman ini termasuk ancaman apa sih, dan apakah kita udah bisa mengatasinya. Oke, sekarang di sini kita bakal langsung bagiin ya masalahnya. Dan kita juga harus bisa membuat strategi untuk mengatasi ancaman tersebut. Kan tadi udah dijelasin tuh ancamannya apa aja dan cara kita mengatasinya, strategi-strateginya itu apa aja. Jadi kalian juga harus bisa membuat. Sebentar, jangan dibuat dulu ya, jangan dibuat dulu karena ada pesan dari Mr. X nih. Ada pesan dari Mr. X. Oke, ya silakan. Waktunya 15 menit. Karena ini termasuk kasus yang sering banget terjadi dan ada yang sedang terjadi karena lagi ngetren banget. Jadi, ada tulisnya bisa di kertas. Coba tadi perhatian ancaman dulu di sini tadi. Dalam dulunya ya, jadi bakal lebih dipermudah. Jadi nasi dulu, jadi bahan pokok yang sudah jadi dari zaman dulu. Ancamannya nggak perlu nulis istilahnya nggak apa-apa, tapi yang penting kalau udah musik kaki dari
kelompok 9. 4.37 kelompok 3. Jadi masalah pertama itu adalah Tony adalah seorang fresh graduate dari jurusan teknologi pangan. Dia berencana melamar pekerjaan di pabrik A yang memproses olahan gandum. Namun sayang sekali, dia ditolak dengan alasan pabrik sedang menekan jumlah pekerja yang masuk. Alasannya, karena pasokan gandum dari Rusia sudah menipis akibat perang dan pada akhirnya penjualan produk gandum juga menurun, padahal permintaan gandum meningkat. Ancaman diatas termasuk ancaman apa dan bagaimana cara mengatasinya? Cluenya adalah perang Rusia-Ukraina berdampak pada impor bahan pangan, terutama gandum, dan termasuk masalah di bidang ekonomi. Jadi kelompok 8 silakan jelaskan jawabannya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 8 akan menjawab pertanyaan tersebut. Ancaman tersebut terdapat dalam ancaman ekonomi. Alasannya karena adanya perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan ekonomi, salah satunya pasokan gandum itu menurun. Logika kami, petani tidak bisa memanen gandum karena lahan pertanian rusak akibat peperangan dan petani tidak mungkin memanen di situasi negara. Cara mengatasinya dengan tidak terlalu bergantung pada negara tertentu. Baik, jadi dari kami kelompok 3 itu menganalisis masalahnya. Masalahnya itu adalah masalah ekonomi yang dipengaruhi dari faktor dari luar, yaitu terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina. Di mana terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina yang kita membutuhkan produk gandum dari Rusia itu terhambat karena Rusia itu tidak dapat memasok produk gandum ke Indonesia, yang merupakan masalah memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jadi, apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya akan menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang, pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat seperti yang dialami oleh Tony. Atau dengan kata lain, Indonesia sedang mengalami inflasi karena perangnya Ukraina dan Rusia. Karena kita itu sedang membutuhkan gandum yang banyak, sedangkan pemasokan impor gandum ke Indonesia itu menurun. Hal atau cara yang kita bisa lakukan, Indonesia bisa lakukan untuk mengurangi ancaman ini adalah yang pertama, memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat, atau kata lainnya kita itu memproduksi gandum sendiri jika bisa. Sedangkan saat ini Indonesia itu masih kekurangan produk gandum atau olahan gandum. Jadi kita dapat membuat prioritas kebijakan dapat berupa penciptaan lapangan kerja, padat karya sebagai solusi memberantas kemiskinan, penggunaan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan pemilihan teknologi yang tepat guna sebagai solusi dalam mengurangi pengangguran atau tidak terterimanya Tony di perusahaan gandum tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Jadi di sini saya ingin memberikan jawaban yang telah disiapkan dari kelompok kami. Nah, masalah satu ini bersangkutan banget sama kegiatan ekonomi, dan seperti yang sudah disebutkan tadi, masalah yang disebutkan di sini adalah inflasi. Karena inflasi itu ada ketika permintaan tinggi namun bukan gandum. Jadi di sini strategi yang disebutkan tadi oleh dari kelompok 8 dan juga 3 itu udah bagus banget dan udah merupakan jawaban yang konkret dan sesuai dengan apa yang terjadi sekarang. Jadi mungkin semua bisa kasih plus lagi untuk kelompok. Selanjutnya adalah masalah 2. Bagi kelompok yang memiliki permasalahan 2 bisa formulannya maju ke depan ya. Nah, masalah 2 di sini adalah Agus senang dengan sistem negara yang bebas. Ia beranggapan jika dengan adanya kebebasan di suatu negara akan sangat mudah untuk melaksanakan kegiatan. Selain itu, tidak ada norma hukum yang merugikan khalayak manapun. Ancaman di atas termasuk ancaman apa? Dan jelaskan bagaimana cara mengatasinya. Dulunya, ini sistem kepemimpinan liberalisme termasuk demokratis. Oke, bisa dijawab? Baik, saya di sini perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab masalah yang telah disebutkan tadi. Nah, jadi masalah yang dibacakan tadi itu termasuk ke dalam ancaman dalam bidang ideologi.
Hal ini dikarenakan Agus beranggapan atau memiliki pandangan yang berbeda terhadap sistem pemerintahan atau ideologi di negara Indonesia. Nah, Agus ini tuh kan tinggal di Indonesia, yang dimana Indonesia itu merupakan negara hukum yang hukum dan normanya itu bersumber dari ideologi bangsa Indonesia sendiri, yaitu Pancasila. Nah, jadi jika Agus memiliki anggapan lain dapat mengganggu keberlangsungan suatu negara tersebut dan menyimpang dari norma-norma yang berlaku di negara tersebut. Nah, untuk mengatasi ancaman seperti ini, kita harus pandai-pandai menyeleksi budaya lain dan memahami lagi bagaimana negara itu bekerja dengan memahami norma-norma negara tersebut. Seperti kata pepatah, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menjawab bahwa ancaman tersebut termasuk dalam ancaman ideologi. Jadi alasannya itu karena seperti namanya Agus ya. Nah, Agus itu dia merasa kayak bebas, itu dia kayak rebel gitu lah pokoknya. Itu tuh yang nggak sesuai sama ideologi Indonesia. Nah, jadi cara mengatasinya tuh dia memberikan pendidikan akan pentingnya ideologi Pancasila secara bertingkat kepada Agus. Terus sama meningkatkan iman dan takwa untuk membentengi Agus dari ancaman tersebut. Terima kasih. Nah, di sini permasalahannya itu kan benar banget tentang ideologi, karena di klunya sendiri udah disebutin sistem kepemimpinan negara demokratis versus liberalisme. Nah, seperti yang kita ketahui, sistem ideologi di dunia itu kan ada banyak, contohnya liberalisme dan juga demokratis. Nah, jadi jika Agus menuntut negara Indonesia berubah menjadi negara liberalisme, maka itu termasuk dalam ancaman bidang ideologi, karena seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri itu kan ideologinya adalah sistem demokrasi atau Pancasila. Nah, strateginya gimana ya? Tentu aja memberikan ilmu pengetahuan atau pembimbingan terhadap masyarakat Indonesia kalau sistem demokrasi di Indonesia atau sistem kepemimpinan dan ideologi Indonesia adalah Pancasila. Selain itu, kita juga harus menyiapkan hukum-hukum yudikatif yang bersifat yuridis empiris. Nah, sebelumnya di sini ada yang tahu nggak sih yuridis empiris itu apa? Jadi hukum yang dimana tetap dengan tetap melihat kejadian nyatanya. Jadi semisal kita membuat hukum, pemimpin daerah atau pemerintah itu harus tetap menyeleksi atau melihat apakah hukum itu efektif atau enggak di masyarakat. Jadi seandainya kalau tidak efektif akan diganti lagi dengan hukum yang baru. Nah, itu termasuk yudikatif empiris. Kenapa itu harus diterapkan? Karena supaya pemerintah tuh nggak semena-mena memberikan hukum yang terlalu mengekang rakyat dan juga rakyat yang nggak terlalu leluasa gitu menjadi masyarakat. Jadi itu jawaban dan juga penjelasan dari masalah nomor 2 tadi. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, oh ya, bisa kasih aplaus juga untuk kelompok yang tadi. Selanjutnya, sekarang kita bakal bahas masalah ketiga. Dia adalah seorang gadis remaja yang gemar memakai pakaian orang luar. Ia rela menghabiskan banyak uang agar terlihat seperti orang Korea. Sikapnya ini membuat keuangannya menurun, dan pada akhirnya dia bangkrut karena hobinya yang tidak bisa terkontrol. Ancaman bidang apa yang terjadi di atas dan perilaku apa yang dimaksud? Lantas bagaimana cara mengatasinya? Sertakan dengan alasan. Cluenya adalah di bidang sosial budaya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, di mana di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan analisis kami, di mana berdasarkan pemaparan tersebut kami dapat menentukan bahwa masalah tersebut mengidentifikasikan di bidang ancaman di bidang sosial dan budaya. Kenapa kami dapat menyatakan bahwa hal tersebut merupakan ancaman di bidang sosial dan budaya? Karena kami dapat menganalisis sebab dan akibatnya. Sebab yang pertama, karena timbulnya budaya konsumtif dari si Cynthia untuk menggunakan atau mencintai produk-produk di luar negeri, sehingga mengakibatkan dirinya itu menjadi orang yang boros dan juga uangnya itu habis. Nah, di sini kami menekankan bahwa ancaman yang timbul dari permasalahan sosial budaya ini adalah timbulnya hidup konsumtif dan juga hedonisme, di mana hedonisme itu merupakan pandangan hidup atau ideologi yang dimana kenikmatan atau kebahagiaan pribadi menjadi tujuan yang utama. Dan adapun kami dari kelompok 5 memiliki cara untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama adalah dengan menekankan produk lokal atau kecintaan terhadap produk buatan negeri sendiri dengan menambahkan kreativitas produk Indonesia. Yang kedua, kita bahkan khususnya remaja-remaja masih sering sekali ya, karena hal ini juga merupakan permasalahan yang sangat dekat dengan kita. Kita harus mampu menekankan konsep dengan rasa kecintaan terhadap produk negeri sendiri, meningkatkan rasa nasionalisme di dalam diri kita untuk membangun negeri Indonesia ini. Yang ketiga adalah kita dapat melakukan sosialisasi atau penyuluhan pengubahan mindset, di mana orang yang seketika dia tertarik dengan kebudayaan luar, di mana dia dapat meningkatkan semangatnya untuk mencintai produk di dalam negeri. Dan yang keempat di sini kita
membiasakan pola hidup hemat dengan menabung uang sesuai yang dapat digunakan untuk aset di masa depan. Kita harus mampu berpikir yang panjang, karena jika kita hanya berpikir dengan pola yang pendek, dengan menerapkan hidup konsumtif ini, maka kita tidak akan bisa mencapai masa depan yang indah dengan ketidakadanya uang atau ekonomi yang mencukupi. Lalu, yang kelima di sini kita harus mampu mencari informasi mana yang sesuai dengan kebudayaan kita, seperti penggunaan pakaian luar tersebut. Dan yang keenam di sini kita bisa memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental. Dan yang ketujuh adalah kesadaran akan perlunya keseimbangan dan juga keserasian pola hidup. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Jadi saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 9 ingin menjawab masalah. Di sini bidang yang kita dapat itu bidang sosial budaya. Nah, mungkin bidang sosial budaya bagian konsumtif karena ada boros, terus memudahnya apresiasi terhadap ciri khas Indonesia, dan westernisasi karena menggunakan pakaian-pakaian dari barat. Terus cara kita mengatasinya adalah dengan yang paling sering kita tahu adalah mencintai produk lokal dari dalam negeri. Kayak kita kan ada tuh tren di TikTok yang namanya berkain. Nah, mungkin kita bisa ngikutin itu, kita pakai kamen, mungkin bukan kamen kayak yang biasa kita pakai, tapi namanya kamen serut. Terus agar kebudayaan Indonesia tidak punah, kita tuh juga harus dalam minimal 1 minggu kita pakai pakaian adat, atau mungkin kalau nggak mau pakai pakaian adat, mungkin bisa pakai pakaian batik. Nah, terus sekarang solusinya mungkin lebih mengarah ke ekonomi dengan cara kita membeli produk lokal. Kita juga bisa menghemat karena kita nggak bayar ongkir buat beli produk dari luar. Terus yang terakhir, mungkin kita bisa menggunakan karya-karya dari kita sendiri nih yang sering dipakai sama turis, kayak contohnya kain endak, kain tenun. Masa turis kan sering banget beli itu, turisnya tertarik, masa kita yang memproduksi bahkan nggak mau pakai. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Terima kasih kembali. Jadi di sini seperti kita ketahui, permasalahannya itu adalah sifat konsumtif yang beralasan hedonisme. Nah, jadi si Cynthia ini pengen menunjukkan kepada orang lain kalau dia bisa loh seperti orang luar negeri, dia bisa membeli barang-barang yang terkait dengan idolanya. Nah, di sini sifatnya yang hedonisme itu malah merujuk pada sifat konsumtif, yang dimana dia tuh membeli banyak barang tanpa mempedulikan dia tuh sebenarnya sanggup atau enggak, sebenarnya di jangka panjangnya apakah dia masih bisa melakukan hal tersebut. Nah, intinya konsumtif ini seperti kalian mengabur-aburkan uang untuk memberi materi-materi yang tidak bersifat primer, tapi bersifat untuk memenuhi kebutuhan dalam kata kutip, kebutuhan di bidang kesenangan kalian sendiri. Nah, jadi cara mengatasinya itu yang pertama adalah kita harus bisa nih memfilter atau menyaring kebutuhan kita tuh sebenarnya apa aja sih. Kan seperti yang kita ketahui, kebutuhan kita itu ada di bidang premier, sekunder, dan tersier. Nah, bidang premier inilah menjadi kebutuhan utama kita. Jadi kita menjadikan prioritas utama dalam kebutuhan premier ini. Nah, sementara si Cynthia tadi dia malah memenuhi kebutuhannya di bidang tersier, dan dimana itu lebih menuju kepada hal-hal yang membuat dia senang, hal-hal yang membuat dia bahagia, bukan hal-hal yang malah memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk hidup. Jadi caranya itu yang pertama seperti menabung, lebih peduli sebenarnya kita butuh apa sih, pangan, sandang, dan juga papan. Lalu selain itu kita juga bisa melakukan pembatasan. Misalnya zaman sekarang kan zaman yang udah modern ya, banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Selain dengan membeli barang, kita bisa kok mendukung atau ikut gaya mereka dengan memberikan atau mengapresiasi idola-idola kita tersebut. Jadi dari strategi yang dijelaskan kelompok Belinda juga kelompok Tania itu sebenarnya udah komplit banget, apalagi di combo keduanya itu bagus banget. Jadi untuk permasalahan 4 ini pasti semuanya udah kebayang kan gimana permasalahannya. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Jadi di sini karena tadi kita juga udah sampai menilai dan merangkum, dan seperti yang kelompok kita bilang tadi, jawabannya mendapat poin paling besar itu adalah yang tercepat dan paling tepat. Nah, paling tepat dalam artian di sini itu adalah yang mendekati istilah dari ancaman yang terjadi. Nah, sekarang kita bakal ngebacain kelompok-kelompok siapa aja sih yang menang. Dan tapi perlu diingat ya, yang menang ini bukan berarti kita dalam kompetisi, tapi gimana cara kita untuk memahami suatu materi. Dengan melatih penalaran kalian diharapkan dapat bisa mengatasi dan juga mencegah ancaman supaya nggak masuk ke Indonesia. Jadi mungkin dari Okta bisa ngebacain pemenangnya. Baik, ketemu lagi dengan saya. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sungguh-sungguh amazing buat teman-teman semua ya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Baik, kita langsung saja ya mengumumkan siapa saja top 3 di kelas ini yang mendapatkan nilai tertinggi, poin tertinggi, strategi terbanyak, dan pengumpulan tercepat. Siapa aja?
masih banyak hal banget yang harus kalian pelajari terkait ancaman dan juga strategi untuk menjaga keutuhan NKRI. Jadi buat kelompok lainnya bisa kasih tepuk tangan terakhir kali untuk diri kita sendiri. Baik, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika kami melakukan banyak kesalahan karena sejatinya kita adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan para Santi. Om Santi 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 Om.